Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Alhamdulillah ala kulli hal dan katsiran thayyiban mubarakan fi. Adik-adikku peserta Diklat Paskibra tingkat SMA se-Kabupaten Cirebon tahun 2022. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pendidikan latihan dasar yang menjadikan ini kegiatan rutin setiap tahun diadakan oleh pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon, dan tentunya dinaungi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang berkesempatan kali ini alhamdulillah tidak mengurangi rasa haus terhadap ilmu. Kali ini walaupun dilaksanakan secara online, semoga tetap bisa hikmat dan bisa menambah ilmu untuk peserta di Diklat semuanya. Yang terhormat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon, dan yang saya hormati pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon. Sebelum mulai adik-adik, teman semuanya, Akang akan memperkenalkan diri. Nama Akang Arif Hidayatullah Satya Nugraha. Kebetulan dipercaya sebagai pengurus periode 2016 sampai 2021. Kali ini teman-teman adik semuanya, alhamdulillah diberi kesempatan sebagai wakil ketua Kang PPI tahun 2008, mater dari SMA Negeri 1 Babakan. Salam kenal semuanya. Semoga semuanya, seluruh peserta kali ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Kali ini adik-adik akan diberi kesempatan oleh ketua untuk menyampaikan materi tentang tata upacara bendera, ya, atau upacara bendera. Kita nyantai. Mohon maaf kalau dalam kondisi ini suaranya kurang jelas karena memang kondisi fisik sedang menurun. Semoga tidak mengurangi antusias adik-adik untuk menambah ilmu. Kembali lagi akan diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang tata upacara bendera. Ya, nanti mungkin akan dibagi 3. Yang pertama akan menjelaskan tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2018 yang menjadi rujukan khususnya untuk bidang pendidikan seperti sekolah, ya. Nanti merujuk untuk pelaksanaan pengibaran bendera di sekolah, yaitu pengibaran biasa di hari Senin rutin ataupun hari-hari besar yang ada di lingkungan pendidikan, menggunakan rujukannya adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2018. Seperti itu. Yang kedua, nanti mungkin akan sedikit menyampaikan juga tentang nanti, karena keterkaitan pastinya, misalnya materi atau upacara bendera ini dilombakan adik-adik, ya. Jadi keterkaitan dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2018 juga nanti akan sedikit memberikan gambaran tentang seragam anak sekolah di Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam anak sekolah, ya. Kemudian yang terakhir adalah nanti akan menyampaikan tentang administrasinya. Apa itu administrasinya? Gambaran umumnya adalah rancangan atau tata laku, ya. Nanti di upacara itu melakukan apa saja yang sesuai Permendikbud ini. Kemudian apa-apa saja yang sedikit atau berubah
di Permendikbud nomor 22 tahun 2018 ini. Jadi 3, yang pertama tadi tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2018, kemudian ada Permendikbud 45 tahun 2014 dan akan mengupas tentang administrasi LTUB. Biasanya ini dipakai ketika perlombaan LTUB ya, lomba tata upacara bendera. Seperti itu, kita langsung saja ke pembahasan tentang sekilas Permendikbud. Mungkin nanti tidak akan dibacakan sedetail mungkin, akan menyampaikan garis-garis besarnya saja. Nanti bisa di-download materinya, silakan dipelajari. Dari apa yang sudah disampaikan bisa dicek kembali di materi nanti yang bisa adik-adik download. Seperti itu. Ya, untuk materi yang pertama adik-adik, jelas ketika kita melaksanakan upacara bendera, kita merujuk pada suatu aturan. Ya, sekarang dari 2018 kita sudah mulai sosialisasikan ke sekolah-sekolah melalui lomba tata upacara bendera. Ini sudah merujuk ke Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia nomor 22 tahun 2018 adik-adik. Ya, jadi kegiatan upacara yang ada di sekolah atau di bidang pendidikan merujuk ke peraturan menteri ini. Ya. Ingat ya, peraturan menteri Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera di sekolah. Seperti itu. Ya, ini rujukannya. Kemudian bisa lihat sendiri adik-adik ya. Di situ tentang pasal 1-nya ada tentang upacara bendera itu apa sih sebenarnya di Permendikbud itu. Ya, kemudian bendera itu apa? Ya, kita lanjutkan di pasal 1 poin 3 pembina upacara. Ya, jadi siapa saja yang bisa menjadi pembina upacara? Ya, kalau kita merujuk di Permendikbud nomor 22 tahun 2018. Membacakan di sini pembina upacara itu bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, ya. Atau ada tamu undangan tertentu misalkan ya dalam upacara PHBN ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian masih di pasal 1 ya tentang pemimpin upacara, siapa yang menjadi petugas pemimpin upacara, kemudian mengatur upacaranya. Di sini adik-adik, salah satu perbedaan di peraturan sebelumnya dengan Permendikbud ini adalah tentang pengatur upacara. Ya, pengatur upacara yang tertera di Permendikbud ini yaitu petugasnya adalah guru. Salah satu perbedaannya. Ya. Nanti pelaksanaannya adalah memang untuk pengatur upacara guru ini mobil ya. Tetap yang bertugas kalau merujuk dari lomba tata upacara bendera tahun sebelumnya, penanggung jawab Tura atau pengatur upacara ini tetap di guru, namun pelaksanaannya ketika ada yang pingsan, ketika ada yang berhalangan tugas sebelum tugas, misalkan pembaca, itu digantikan oleh Tura murid ya, pengatur upacara murid. Jadi Tura itu disiapkan, utamanya adalah petugasnya guru ya kalau sesuai Permendikbud ini. Kemudian ada pengatur upacara murid seperti itu ya. Nanti fungsinya tugasnya adalah memang ketika ada yang sakit, yang berhalangan sebelum tugasnya itu digantikan oleh pengatur upacara murid seperti itu. Kemudian yang ke-6 pemandu upacara atau pembawa acara atau Master of Ceremony, peserta didik ya, sama pembawa naskah Pancasila ini masih sama. Kemudian pembaca teks undang-undang, kemudian membaca teks janji siswa karena memang ini untuk lingkungan pendidikan sekolah, ada pembacaan teks janji siswa, kemudian ada pembacaan doa
ya, dirihen atau pemimpin lagu. Nanti tugasnya dirihen ini salah satu yang berbeda adalah tertera di situ ya, di Permendikbud ini tugasnya, lihat ya, jadi tugasnya memimpin kelompok atau seluruh peserta upacara ya. Jadi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dirihen di Permendikbud ini ya, ini dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara, masuk paduan suara dan yang lainnya. Semua komponen yang ada di lapangan upacara ikut menyanyikan Indonesia Raya, seperti itu ya. Lagu Indonesia Raya, kemudian untuk bersamanya adalah lagu wajib nasional nantinya teman-teman ya, menyanyikannya bersama-sama kecuali mengheningkan cipta, hanya paduan suaranya saja. Lanjut, masih di pasal 1, ini jelas masih ada kelompok pengibar bendera, paduan suara ya, tugasnya masih dari peserta. Ini juga ada ya, upacara di sekolah paling sedikit dilaksanakan pada pagi hari ya. Ini ya, ada adik-adik silakan bisa baca di sini itu ya, ada 3 Senin, ada Misa Nasional 17 Agustus, kemudian dipaparkan lagi di ayat 1-nya, di huruf C-nya itu apa saja, ini bisa dilihat juga ya. Jadi tujuannya jelas ada di sini ya, tujuannya nomor 1-nya adalah memperkuat persatuan ya, NKRI, yang lain tidak, bukan, dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta didik, seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau tertib, disiplin itu sudah pasti ya teman ya. Yang pasti untuk petugas sendiri meningkatkan kemampuan pemimpin ya. Ini tidak akan membacakan semua adik-adik karena memang waktunya yang membatasi. Ini akan sekilas saja ya. Kemudian unsur di upacara sendiri ini terbagi 3, ada pejabat, ada petugas upacara, dan ada peserta upacara ya. Bedakan pejabat, petugas dengan peserta. Pejabat, petugas, dan peserta, apa bedanya ya? Ya, kita kembali lagi ke pejabat upacara itu siapa saja sih sebenarnya? Ini ada pembina upacara, jelas ya, ada pemimpin, pejabat upacara, pembina, pemimpin, kemudian pengatur, ada pemandu upacara, ini pejabat upacara ya, yang 4 ini, seperti itu. Nanti pun di sini ada tugas-tugasnya ya, pembawa naskah seperti itu ya. Di sini pun ada keterangannya, silakan dibaca ya. Ini nanti di video ini akan menitik beratkan ke tata lakunya ya, bagaimana melaksanakan upacara di sekolah dengan merujuk ke Permendikbud nomor 22 tahun 2018 ini. Kita sesuaikan tata lakunya di lapangan seperti apa. Kalau untuk pengenalan di Permennya sendiri kan hanya sekilas ya, hari sekali lagi karena waktu, seperti itu. Ini kita next saja. Susunan upacara pun nanti akan kita bahas di tata laku ya, di administrasi, seperti itu. Pasal 8 ya, ini terdiri dari yang jelas. Pasal 9 nanti perbedaannya pun insyaallah nanti disampaikan di administrasi, seperti itu. Jadi di sini sangat lengkap, silakan adik-adik bisa baca di sini. Kita bisa diskusikan kalau memang ada hal yang harus ditanyakan, silakan bisa melalui media sosial atau yang lainnya, seperti itu. Jelas untuk Permendikbud sendiri ini terdiri dari 24 pasal ya adik-adik ya, termasuk barisan, bentuknya seperti apa, menyesuaikan lapangan sekolah masing-masing. Ini ada ya, seperti itu, termasuk lirik lagu Indonesia Raya yang 3 stanza ini pun ada di Permendikbud. Seperti itu kurang lebihnya tentang Permendikbud ini. Yang kedua mungkin sedikit
kita berikan bahasan tentang seragam ya, seragam yang dipakai kalau merujuk ke Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Di sini pakaian seragam sekolah bagi peserta didik ya. Ini khususnya Senin. Tentunya ada peraturan khusus mungkin di sekolah masing-masing, tapi tidak mengurangi ataupun hal-hal yang tentang topi, dasi dan peraturan-peraturan mengenai bed yang lainnya. Ini masih merujuk pada Permen 45 tahun 2014 ini ya. Seperti pakaiannya ini sudah ya adik-adik, pakaiannya sudah dicantumkan. Di sini ada contohnya, baik bagi yang berkerudung atau berjilbab ataupun yang tidak ya, ini sudah ada. Ya, jadi untuk topinya sendiri ini masih menggunakan peraturan yang ini ya, adik-adik. Di depannya putih, warna putih, dan untuk belakang dan lidahnya ini menyesuaikan tingkatan sekolahnya, SD, SMP, SMA, menyesuaikan warnanya, merah, biru, dan abu, seperti itu. Ya, untuk dasinya ini sudah ada ketentuannya, bisa dilihat ya di sini untuk SD ya, SDLB, ini putra putri ini sudah menyesuaikan ya. Ini yang tidak bisa diubah ya. Kalau nanti ada pakaiannya tambah rompi atau apa, itu kembali ke peraturan sekolahnya yang dibolehkan seperti itu. Kemudian ada bednya, yang jelas harus ada bed merah putih, nama siswa, logo OSIS, seperti itu ya, nama sekolah, kabupatennya itu harus ada. Ini sekilas tentang seragam sekolah ya. Dan biasanya ini menjadikan penilaian untuk lomba atau upacara bendera ya, seperti itu. Oke, sekilas. Kemudian langsung saja, kita tidak terlalu lama ya, ini ke administrasi. Ini salah satu contoh administrasi lomba atau upacara bendera ya. Di sini jelas ada cover, kemudian ada, ya sudah lengkap lah ya, adik-adik bisa melihat di sini. Nah, di sini di daftar isinya nanti akan kita bahas formulir A khususnya dan formulir B ya, tentang tata laku. Kalau di sini tertulisnya lomba atau upacara bendera, atau upacara benderanya ada nanti. Ya, kita langsung saja ke tata laku mungkin ya, agar lebih. Di sini semua ada ya, termasuk susunan upacaranya, susunan petugasnya, ini sudah ada. Oke, kita bahas di tata laku adik ya. Ini kegiatan awalan di formulir B ya. Jelas tadi tugasnya sesuai permen itu di guru ya, dengan murid silakan bagi tugasnya yang tadi sudah disampaikan. Ini menyiapkan seluruhnya ya, kemudian ditentukan acara persiapan ya. Ini jelas ini adalah semuanya dilakukan secara protokoler ya. Jadi sesuai dengan apa yang dibacakan pembawa acara adik-adik ya, dari persiapan sampai dengan acara penutupan ataupun acara tambahan jika ada, seperti pengumuman dan yang lainnya itu ya, sudah selesai. Ini dibacakan seperti itu ya. Oke, ini dibacakan oleh siapa? Ini oleh pembawa acara ya. Upacara pengibaran bendera merah putih, kami sebutkan tanggalnya, tahun, sekolahnya disebutkan, siap dimulai ya. Ini kalau kita lihat di sini adalah uraian pembawa acara ya, uraian pembawa acara seperti itu. Kemudian setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Nah, jelas ini pemimpin kalau tingkat SMA berarti ada 3 orang. Barisan 1, 2, dan 3 mewakili kelas 10, 11, dan 12 seperti itu ya. Jadi pemimpin barisan ada 3, ada di samping kanan masing-masing barisannya. Kemudian setelah pembawa acara membacakan ini, pemimpin barisannya jelas adalah praktik, yaitu menuju ke tengah barisan, menuju ke tengah barisan, berbalik kanan, kemudian menyiapkan siap gerak, hanya siap gerak saja ya, sesuai di sini hanya siap gerak. Setelah itu, setelah menyiapkan balik kanan,
menunggu pemimpin upacara memasuki lapangan. Ya, ingat ya, semuanya secara protokoler dibacakan sesuai susunan acaranya. Setelah selesai menyiapkan, ini pemimpinnya masuk, ya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Indra menuju tempat yang sudah disiapkan, ya. Barisannya sudah dalam posisi siap karena tadi pemimpin barisan sudah menyiapkan, tidak diistirahatkan lagi. Seperti itu ya, tidak diistirahatkan kembali. Penghormatan kepada pemimpin upacara, ya. Aba-abanya dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan, berarti barisan 1. Ya, barisan 1 seperti itu. Yang melakukan penghormatan hanya yang tidak menghormat hanya petugas upacara dan barisan guru. Berarti hanya peserta upacaranya saja. Ya. Tugas upacara dan barisan guru. Kemudian setelah penghormatan, ya, yang kelimanya adalah laporan pemimpin barisan. Laporan, ya, barisan 1, 2, dan 3 menghadap ke pemimpin upacara. Seperti itu laporannya. Kalau sudah dalam kondisi 1 saf sudah diluruskan, lapor barisan 1 siap, barisan 2 siap, barisan 3 siap. Untuk pemimpin barisan 3 diakhiri laporan selesai. Ya, laporannya diterima, ada perintah dari pemimpin upacara. Ya, jadi yang tertuang di sini adik-adik, entah itu perintah, entah itu kata-kata, ini harus dilaksanakan ketika nanti sekolah adik-adik mengikuti lomba tata upacara bendera. Ya, ini skripnya. Jadi apapun yang tertulis di sini, ucapkan juga di lapangan pada praktiknya, seperti itu, ya. Atau lapor diterima, kembali ke tempat laksanakan, ya. Jawab pemimpin, laksanakan, masing-masing kembali ke tempatnya. Di samping kanan barisannya masing-masing, seperti itu. Ya. Yang setelah diambil alih oleh pemimpin, ini ya, diistirahatkan, awas. Setelah semuanya sudah kembali ke kanan, pemimpin barisannya sudah kembali, sudah sampai seperti itu ya. Kemudian Pindra mengistirahatkan, ambil alih, ya, posisinya masih belum berada tepat di depan tengah-tengah barisan, ya. Ini diambil alih, pimpinan saya ambil alih, cukup istirahat di tempat gerak. Kemudian maju ke tempatnya dan balik kanan menunggu pembina upacara memasuki lapangan acara. Ya. Perhatikan, setelah pemimpin upacara balik kanan menghadap ke tiang bendera ataupun ke arah pembina, istirahat. Di sini mulai, ya, pendahuluan pengatur upacara itu melapor kepada pembina upacara sebelum masuk ke lapangan upacara, seperti itu. Ya, laporannya, lapor upacara pengibaran bendera ini mirip dengan kata-kata awal pembawa pemandu acara, ya, seperti itu. Ya, jawab gembira, laksanakan. Ya, ini langsung gayung bersambut ya. Ketika laksanakan. Kemudian turut melakukan laporan kembali ke tempat semula, ya, suratnya. Kemudian setelah laksanakan. Nah, pembawa acara langsung gayung bersambut pembina upacara memasuki lapangan upacara. Itu langsung pemimpin memberikan aba-aba siap gerak. Pembina masuk diikuti oleh ajudan yang berada di sebelah kiri. Ya. 2 langkah di belakang pembina sebelah kiri, awas ya, bukan di sebelah kanan. Adik-adik. Ya, pembina sudah masuk, jelas. Kemudian yang ketujuh adalah penghormatan kepada pembina upacara. Ya, kepada pemimpin upacara, ulangi, kepada pembina upacara hormat gerak. Nah, yang harus diperhatikan di penghormatan pertama ini adalah yang tidak menghormat, yaitu 1, pengatur upacara. Kenapa pengatur upacara tidak menghormat? Karena pengatur upacara punya penghormatan pribadi. Ketika tadi di awal sudah laporan, ya, otomatis karena jawaban lainnya adalah sama-sama pejabat upacara, ya, seperti itu. Kemudian pembawa acara,
Ajudan jelas ada di belakang pembina. Paskibra kenapa tidak hormat? Untuk penghormatan pertama saja ya untuk paskibra. Kenapa? Karena belum bertugas mengibarkan bendera merah putih. Itu dan tamu undangan karena ada di belakang pembina. Seperti itu. Ya, paham ya? Kemudian berikutnya laporan pemimpin upacara. Lagi-lagi harus disesuaikan redaksinya, kata-katanya dengan yang ada di dalam administrasi ini. Ya, bila jawab lanjutkan, cukup ucap ulang utuh lanjutkan, tidak usah ada kata-kata siap dan yang lainnya. Lanjutkan. Seperti itu. Langsung, di sini perbedaannya adik-adik, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Ya, kalau yang biasanya menyanyikan hanya paduan suaranya saja, ini seluruh peserta menyanyikan, masuk undangan berdiri, ya, barisan guru pun menyanyikan seperti itu. Dan yang harus diperhatikan adalah perbedaan yang mencolok adalah untuk satuan pendidikan, menyanyikan Indonesia Rayanya adalah 3 stansa seperti itu. Dan tata caranya, posisi berdirinya, hormatnya, yang menjadikan perbedaan dengan sebelum-sebelumnya adalah menengok ke arah bendera, tetapi tidak mengikuti pergerakan bendera. Kalaulah akan ada di paling kanan barisan 1, kemudian benderanya ada di tengah atau di sebelah kiri akan, berarti ketika aba-aba hormat gerak kemudian langsung menoleh ke arah yang bendera. Seperti itu perbedaannya. Ya, adik-adiknya. Setelah sampai, jelas pemimpin menegakkan, tegak gerak, selesai, kemudian petugas bendera kembali ke tempatnya. Ya, kemudian mengeningkan cipta, ini yang menyanyikan hanya paduan suara, ya. Dan ini kalau dibaca, jangan langsung dibaca ya adik-adik. Mengeningkan cipta mulai ketika sudah selesai, silakan. Ketika ada undangan disilakan duduk kembali. Ya. Jadi undangan berdiri ketika pengibaran dan duduk setelah menyanyikan lagu mengeningkan cipta. Itu, ya. Jadi kalau untuk rute dirigen setelah berdiri di tengah, ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti ada 2 trap, ya. Yang harus diperhatikan adalah ada 2 trap. Yang satu di depan paduan suara dan yang satunya lagi untuk menyanyikan lagu bersama seluruh peserta upacara. Ya, setelah berada di tengah dirigen itu menuju depan trap yang ada di petugas paduan suara. Kemudian setelah pembawa acara membacakan mengeningkan cipta, balik kanan naik ke trapnya. Kemudian ketika ada kata mulai dari pembina, mulai memimpin lagi. Seperti itu. Ya, pembacaan teks Pancasila jelas, ajudan bergerak ke depan 2-3 langkah. Awas ya, 2-3 langkah, tidak lebih dari 4, maka tidak perlu menggunakan ayunan tangan. Seperti itu. Selesai diucap ulang, kemudian berikutnya adalah pembacaan teks pembukaan. Ya, ini caranya adalah petugas maju menghadap Bindra dengan langkah biasa, kemudian memberi lapor pembacaan teks, bla 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 bla, siap dibacakan. Bacakan, seperti itu. Ya, baca sampai selesai undang-undangnya, kemudian setelah selesai laporan kembali, pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai, ya. Kemudian tanpa diawali dan diakhiri hormat, karena sudah mengikuti penghormatan kepada pembina secara bersama dengan peserta. Seperti itu. Ya. Setelah pembina jawab kembali ke tempat, ulangi kembali ke tempat, lalu pembaca undang-undang, teks undang-undang kembali ke tempatnya semula. Ya. Jadi pembacaan Pancasila, undang-undang, kemudian yang ke-13 adalah susunan acaranya ini pembacaan teks janji siswa. Seperti itu ya. Cukup
maju 2-3 langkah, kemudian bacakan. Itu ya. Kembalinya mundur ya. Karena tidak lebih dari 4, silakan mundur. Seperti itu. Maju 2, mundur 2. Maju 3, mundur 3. Seperti itu. Setelahnya amanat pembina upacara. Ya. Sebelum, awas ya, perhatikan, sebelum pemimpin memberikan aba-aba istirahat di tempat, ada perintah dari pembina. Ya, istirahatkan. Ucap ulang oleh pemimpin, istirahatkan. Kemudian beri aba-aba istirahat di tempat. Awas, kepala menoleh kepada pemberi amanat. Ya, seperti saat posisi menghormat ke bendera, seperti itu. Ya, nanti untuk lampirannya kita bahas setelah ini. Setelah amanat selesai, tidak ada aba-aba lagi untuk disiapkan, tidak ada. Langsung setelah salam, jawab salam, pemimpin upacara langsung aba-aba siap, gerak. Ya, kemudian berikutnya adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Pilih salah satu lagu wajib nasional. Di sini pun nyanyinya adalah seluruh peserta upacara, seperti itu ya. Setelah menyanyikan selesai, pembacaan doa, petugas maju 2-3 langkah, selesainya kembali juga 2-3 langkah, selesai, kemudian laporan terakhir ya pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan, gerakannya sama dengan di atas, menghadap dahulu, kemudian laporan. Ya, sekali lagi ditekankan, apapun yang ada di sini redaksinya dilaksanakan di lapangan. Ya, adik-adik, seperti itu. Jawaban Bindra, bubarkan, ucap ulang utuh, bubarkan tanpa embel-embel apapun. Kemudian penghormatan kepada pembina upacara. Terakhir, perhatikan yang tidak menghormat. Ya, pejabat upacara tidak menghormat. Di atas sudah saya sampaikan pejabat upacara siapa saja. Ya, seperti itu. Setelah penghormatan, ini gayung bersambut kembali. Ya, pengatur upacara, guru, ya, sudah berada 6 langkah maksimal atau idealnya 4-6 sudah berada di belakang pembina. Untuk apa? Untuk laporan terakhir setelah pembina turun dari mimbar. Jadi jangan sampai pembina menunggu pengatur upacara, seperti itu ya. Jadi ketika pembina upacara meninggalkan lapangan upacara, pembina balik kanan, pengatur sudah ada di belakangnya 4 atau 6 langkah. Sesuaikan dengan kondisi lapangan. Ya, tidak terlalu dekat. Seperti itu. Laporannya seperti apa? Simpel, upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Jawab Bendera bubarkan. Jangan lupa hormat. Kemudian bergeser ke kiri, pembina kembali ke tempatnya. Seperti itu ya gambaran singkatnya tentang jalannya upacara. Jadi perbedaannya adalah di Permendikbud ini ada di pengatur upacaranya adalah guru, tapi tetap ada untuk muridnya ya, untuk mobil pengganti petugas. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Rayanya 3 stansa ya, 3 stansa. Kemudian ketika penghormatannya menoleh ke arah bendera, seperti itu. Ada perbedaannya di situ saja ya teman-teman. Kalau nanti pun ada yang kurang, nanti sampaikan berikutnya, ataupun ada yang koreksi, nanti ada perbaikan setelahnya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk lampirannya di sini di bab 4 ya. Di bab 4 ada lampiran, di sini sudah ada denah, ada susunan upacara. Ini harus disertakan juga. Ya, contoh ini denahnya. Mungkin ini dibilang denah ideal ya kalau sesuai dengan Permendikbud ini angkara bentuknya U. Seperti itu ya barisannya. Seluruh petugas ideal berada di atas di sini. Di sini 2 ini barisan guru dan ini peserta. Dan ini pejabat upacara yang ada di sini ya. Mengatur upacara, pembawa acara, ajudan, pembina. Ini simetris bagus ya, teman-teman.
pemimpin upacara ada di tengah barisan, tiang benderanya pun ada di tengah barisan, ini simetris sekali. Tapi tidak menutup ketika memang lapangannya kurang mendukung, menyesuaikan seperti itu. Ya, walaupun tempat pembinanya tidak lurus dengan tiang bendera, ada di kiri atau kanan, tinggal pilih menoleh atau hadap dulu. Ketika penghormatan itu menyesuaikan. Ya, ini lampirannya. Kemudian ada susunan upacara Indonesia Raya. Ya, lampirannya adalah disertakan partiturnya, bukan hanya teks. Ya, jadi ada not-notnya, not baloknya juga ada, mengeningkan cipta seperti itu ya. Semuanya ini Pancasila, undang-undang, jadi siswa, ini ada. Ya, adik-adik seperti itu. Kemudian termasuk daftar pejabatnya, petugasnya, seperti itu ya. Termasuk nanti paling akhir adalah peralatannya, pakaiannya, ini tertera juga. Ini administrasi lomba atau upacara bendera. Jadi adik-adik bisa download file administrasinya, nanti linknya akan disertakan di deskripsi. Mohon maaf sekali lagi kalau memang penjelasannya kurang berkenan. Memang waktu, sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ataupun via sosial media yang pengurus PPI-nya, bisa dari Instagram dan yang lainnya. Jadi bisa tanya jawab di situ, silakan. Ataupun nanti via sosial media kan bisa di sini ya, bisa tanya, silakan via IG, bisa saling share. Kang, saya mau tanya yang kurang jelas tadi, silakan. Ya, silakan, jangan lupa bisa komen, langsung kirim pesan ke official IG Kang ya di sini. Terima kasih sekali lagi. Yang jelas pedoman upacara bendera untuk satuan pendidikan sekarang sudah ke Permendikbud nomor 22 tahun 2018. Untuk perujukan seragamnya masih menggunakan Permendikbud 45 tahun 2014. Ya, itu. Jadi semoga pemaparan kali ini yang singkat bisa bermanfaat buat adik-adik peserta di kelas tahun 2022. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah ucap, salah kata. Dan ingat, untuk kegiatan di kelas ini adalah salah satu syarat adik-adik semuanya jika memang berminat bergabung bersama kami menjadi petugas pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2022. Ini adalah salah satu syarat adik-adik bisa mengikuti seleksi ke tahap berikutnya ya, untuk ke pasukan pengibar bendera pusaka. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat untuk adik-adik khususnya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang apapun. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.